hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah. Dan yang sedang dijamin oleh Allah atas duduknya bermajelis ini, Dr. Yusuf, Staf, Dr. Anang, dan para dokter dan para rekan-rekan dokter di PPDS di Al-Karina dan segenap jamaah pengajian Al-Karina. Alhamdulillah, bersyukur kita masih dikarunia iman Islam. Alhamdulillah bersyukur kita masih dikarunia kesehatan. Dan alhamdulillah bersyukur kita masih bisa bertolabul ilm meskipun kita tidak dalam satu majelis. Namun yakinlah bahwa ikhtiar kita melalui media online seperti ini tidak mengurangi makna hadis Rasul Muhammad SAW. Hadis Bukhari nomor hadis 71. Rasul bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menggerakkan dia bermajelis. Untuk apa? Dijadikan dia tafakuh. Agar dia memahami tentang din, tentang ilmu agamanya. Mudah-mudahan kita semua yang kajian online ini benar-benar mendapatkan khairiyah dari sabda Rasul Muhammad SAW. Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan juga sabda Rasul Muhammad SAW dalam hadis Muslim nomor hadis 1452. Rasul bersabda, "Ida marortum biriyadil jannati farta'u." Apabila engkau berada di taman surga, ambillah bekal dari taman itu. Qalu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga ya Rasul? Rasul menjawab, hilakuh dikr. Liko, halako. Ini liko ini kita ini, meskipun tidak dalam satu tempat. Ini halako kita. Majelis ilm, majelis tablik, majelis Jumat. Ida kuryal Quran wal hadisah. Apabila di dalamnya disampaikan Quran dan hadis, maka itulah taman-taman surga. Maka di dalam taman surga, malayutroku julu. Jangan dibuang semua sia-sia, ambillah yang membawa manfaat. Maka tadi Rasul katakan, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Maka kalau kamu ada di taman surga, ambillah bekal dari taman itu. Jadi jangan disia-siakan. Rortum biriyadil jannati farta'u. Ambillah bekal yang ada di taman surga itu. Dan taman surga ini adalah kajian ini taman surga. Meskipun kita tidak dalam satu tempat bermajelis, tapi yakinlah saat ini kita tidak sedikit pun berkurang khairiyah dan sabda Rasul Muhammad SAW pada diri kita semua. Dan saat inilah kita sedang disebutkan oleh Allah Rabbuna wa Ta'ala, idza kullu minal malaikati muqarrabin. Di malaikat-malaikat yang di atas itu Allah ceritakan semua yang sekarang ikut kajian. Bersyukurlah kita diceritakan oleh Allah di hadapan para malaikat muqarrabin. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan ini, duduk kita dalam bermajelis ini, meskipun juga harus sembari kita menjalankan amanah, tugas, dan kewajiban, maka yakinlah idza qa'ada maghfirallahu. Maka kebersamaan kita saat ini adalah kebersamaan di mana dosa dan kesalahan kita sedang diampuni oleh Allah Rabbuna wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang ikut kajian Muhammad SAW dan janji Allah mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul hatimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, tadi sudah disampaikan bahwa tema kita adalah meraih nikmat dan manisnya iman. Bagaimana kita bisa meraih nikmat dan manisnya iman? Kita harus tahu dulu iman. Iman, definisi daripada iman adalah sebuah keyakinan dan kepercayaan hadatsul minat qalbihi, kata Rasul, yang ada di dalam hati. Wa qina taqwa minkum. Dan itulah yang membentukkan ketakwaan hati seseorang hamba. Maka iman ini adalah keyakinan atau kepercayaan yang menyangkut tentang agama. Maka ketika kita mengimani, kita meyakini, tidak qadi minas sodri, di dalam hati kita, di dada kita ini, maka itulah
yang akan mencapai manhuna ila taqwa minkum. Ketakwaan kalian ada di dalam keyakinan dan keimanan tersebut. Nah, maka iman ini, kata Rasul, haddaku libalakul amanu biqaulihi, biqalbihi, wa bi amalihi. Jadi amal itu baru dia menjadi sebuah iman itu menjadi sempurna kalau ditanam dalam hati, biqalbi, biqauli, diucapkan, diamali, dilaksanakan. Nah, jadi kalau cuma ngomong tok, belum melaksanakan, la yu'minun, belum beriman. Mas, ayo sholat mas. Ya dok, nah, duluan, nanti saya susul. Loh, ayo sholat kok, enggak niat itu. Loh, niat dok, niat, nanti saya susul. Sampai entah isak dah, untuk si nyusul belas. Cuma niat tok, belum beriman. Ada lagi yang cuma diucapkan tok, tapi tidak mengamalkan, tidak meyakini, belum beriman. Yakin tok, tapi tidak melaksanakan, la yu'minun. Maka iman itu untuk menjadi sebuah yang utuh, kata Rasul, hatta kulli mina ila sadri biqalbihi, biqaulihi, wa bi amalihi. Jadi harus diucapkan, kemudian ditanamkan dalam hati, diyakinkan, dan diimplementasikan, dijalankan. Kalau salah satu unsur itu belum atau hilang, maka belumlah dia lengkap dikatakan orang yang beriman. Nah, sekarang kita jadi tahu apa itu iman dan bagaimana ketetapan iman dalam kaidah syar'i di agama kita. Maka bagaimana sekarang untuk bisa meningkatkan tadi derajat, tidak hanya sekedar dikatakan orang beriman yang mampu menanamkan keyakinan dalam hati, kemudian berani mengucapkannya atau berani mengikrarkan dirinya bahwa dia seorang yang Islam atau Muslim, orang yang beriman, dan dia berani untuk melaksanakan amalnya atau mengimplementasikan. Nah, itu baru tingkat satu. Strata satu nih. Nah, strata berikutnya adalah kita bisa meraih manisnya. Manisnya iman, saya ambil dari hadis Bukhari. Nomor hadis 51. Kemudian Muslimnya 62. Siapa perawinya? Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasul bersabda, Salasu mangkunafihi hajjata halawatal iman. Kalian akan mendapatkan manis dan lezatnya iman manakala kalian punya 3 perkara. Salasu mangkunafihi hajjata halawatal iman. Kalian akan disebut iman serta lezatnya iman kalau punya 3 perkara. Perkara yang pertama apa? Ayyakuna ahaba rusuli man ahaba mimma siwahuma. Ini yang pertama. Apa kata Rasul? Apabila dia mencintai Allah dan Rasulnya, tidak ada yang menandingi cinta keduanya. Mangkana ahaba ilaihi wa rusuli man ahaba mimma siwahuma. Apabila dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka tidak ada yang mengalahkan cinta keduanya. Nah, jadi mendapat maksud manisnya iman itu kalau kita sudah bisa menimbulkan kecintaan kita pada Allah dan Rasul. Nah, itu kan baru ucapan definisi ditanamkan di hati. Terus mengamalkannya gimana? Orang yang beriman itu kalau sudah mencintai Allah dan Rasulnya, itu berarti dia punya satu ketaatan. Satu ketaatan yang luar biasa, yang dia tidak akan pernah mengingkari. Orang kalau cinta, kita ambil contoh, kalau kita analogikan. Apabila kita mencintai seseorang, pasti kita akan ingin membuat orang yang kita cintai itu bahagia. Kalau kita mencintai seseorang, pasti kita ingin bahwa orang yang kita cintai itu senang dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita benar-benar cinta pada seseorang, maka kita pasti akan membuat dia untuk merasa tenang dan nyaman. Karena kita mencintainya. Nah, maka di sini, coba kita lihat, sudah benarkah kita cinta pada Allah dan Rasulnya? Kita coba cek, apakah kita sudah seperti yang Allah katakan. Buka surat 24. Semua buka surat 24. Boleh Quran yang kitab, boleh yang di HP, ayat 51.
Innama kanal kaulal mu'minina ida ada'ul illallahi wa rusuli liyahkum bainahum ayyakulu sami'na wa atokna wa ulaika humul muflihun. Boleh dibaca, Dok, terjemahnya salah satu? Surat 2451. Silakan. Kalau Quran saya full Quran ini. Terjemahnya nanti nggak bisa bagus dan sempurna. Udah ketemu? Silakan, Dok. Dr. Pulmo ya. Ketemu. 2451. Ini contoh orang cinta. 4 ayat 51. Ya, 2451. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Wa ulaika. Ya, terjemahnya, Dok. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah mereka mengucapkan kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka Du'a'u ilallahi wa rusuli. Nggak boleh potong rambut dan kuku. Halo? Bisa bicara dengan salah sambung? Kok nggak ada yang nyambung? Mau tahu nggak? Kenapa? Mau tahu? Kenapa nggak boleh potong rambut dan kuku? Mau tahu? Nggak ada yang jawab nih. Ya. Kalau mau tahu, besok kita tanyakan pada Rasul Muhammad. Ketemu beliau di padang mahsyar. Nanti tanya, Rasul, kenapa kok nggak boleh potong rambut dan kuku ya? Karena pada masa itu, sahabat diperintahkan Rasul, nggak ada yang protes. Nggak ada yang nanya. Sami'na wa ata'na. Ketika Allah sudah memberikan sebuah ketetapan. Dalam satu ketetapan itu, contoh nih. Ya, contohnya memang yang harus yang real juga. Nah, pemilihan gubernur DKI 3 tahun yang lalu. Saat pemilihan di sana. Ada wakil yang non-muslim, ada yang muslim. Lihat ayatnya. Surat Ali Imran. Surat ketiga. Ayat 28. Dr. Muhaimin. Surat ketiga 28. Layat tahidil mu'minina kafirina awliya amin dunil mu'min. Wa mayyaf al-dalika falaysa min dalaini. Nah, coba boleh dibaca terjemahnya. Surat 3 ayat 28. Siapa yang membacakan terjemahnya? Surat 3 ayat 28. Layat tahidil mu'minina kafirina awliya amin dunil mu'min. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallah. Silakan dibaca terjemahnya, Dok. Surat 3 28. Ali Imran. Belum ketemu. Layat takhidil mu'minuna kafirina awliya min dunil mu'minin. Ya. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Ya. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu wa ilallahil masir. Ya. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Nah, jelaskan ayatnya Allah.
mengatakan jangan seorang mukmin itu mengambil wali atau pemimpin yang muslim, yang non muslim. Kalau kamu lakukan itu maka rahmat ini dicabut kata Allah. Antatakum minhum tukah. Dicabut rahmat ini. Kenyataannya apa? Nah, mulai menyimpang daripada ketentuan Allah. Dengan mengatakan, oh tidak apa-apa. Yang penting yang kafir itu tidak mimpin sholat. Lola tambah lebih parah kalimatnya. Yang penting yang kafir tidak mimpin sholat. Mana ada orang kafir mimpin sholat? Gitu. Dan yang ngomong nggak tanggung-tanggung nih. Stempelnya depan profesor, ya, doktor. Padahal jelas Rabbuna wa ta'ala mengatakan inna makana qalal mu'minina idza du'a'u ilallahi wa rusuli itu liyahkumul bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na. Nah, padahal jelas loh. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya itu masih kita belum mendapatkan nikmat dan manisnya iman. Tapi manakala kita mencintai Allah, kita betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, man ahaba ilahi wa rusulin mimma siwahuma, apabila cinta kita pada Allah dan Rasulnya tidak ada yang menandingi keduanya, itu baru lezat dan manisnya iman. Maka kalau kita hubungkan lagi, bagaimana orang-orang yang mencintai Allah itu, implementasinya seperti apa? Saya ambil satu hadis, nomor hadis sahabat nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, dullani amatuda amin jannah. Rasul tunjukkan kami amal. Kalau amal ini kami lakukan, kami masuk surga. Allah tanpa mendapatkan. Nanya lagi sahabat, ya Rasulullah mahada bikuli amal. Lah terus innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Boleh dibaca? Sekarang di sini kuncinya. Surat 4 An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Silakan terjemahnya. Siapapun yang sudah menemukan ya. An-Nisa 48, Dok. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Surat An-Nisa 48. Segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Tuh. Jadi makanya kalau kita sudah cinta sama Allah, la yusyriku billah. Jangan sampai ada selain Allah. Itu cinta pada Allah. Itu kesungguhan pada Allah. Dan kalau sudah Rasul yang mengatakan, kita ikuti. Rasul laksanakan, kita ikut kerjakan. Rasul tidak laksanakan, kita tinggalkan. Ini yang Rasul katakan, ayyakuna ahaba ilahi wa rusulih nahaba mimma siwahuma. Apabila dia sudah mampu mencintai Allah dan Rasulnya, tidak ada yang mengalahkan cinta keduanya. Maka kalau kita ingin mendapatkan lezat dan manisnya iman, kalau sudah Allah tetapkan ketentuannya, Rasul tunjukkan pelaksanaannya, sudah. Qalu sami'na wa ata'na ulaika humul muflihun. Orang seperti itu yang oleh Allah diberikan dia keberkahan, rahmat, dan keberuntungan. Namun kalau kita masih menyimpang, nggak bisa. Nah, karena kunci surga tadi adalah hanya dengan rahmat dan ampunan Allah, maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mahadatul amal, idza rahmatullahi wa maghfirullahu. Lalu bagaimana Rasul agar kami itu mampu untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah? Saat itulah Allah Rabbuna wa ta'ala menurunkan surat Ali Imran. Dok, surat 3. Surat Ali Imran.
ayat ke-31. Kul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Boleh dibaca terjemahnya, Dok? Surat 3, 31. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah. Ya. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kuncinya ternyata. Kelezatan dan manisnya iman adalah ketika kita sudah mencintai Allah itu membuktikan dengan apa? Rasul suruh mengatakan, Muhammad, bilang sama hamba-hambaku, kata Allah. Fattabi'uni, sampaikan. Rasul suruh bilang, ikuti aku. Berarti kita disuruh mencontoh Rasul Muhammad SAW. Maka semua kita contoh cara ibadah beliau, perilaku dan amal soleh beliau kita contoh. Maka siapa yang mengikuti Rasul, mencontoh Rasul, Allah tegaskan, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan merahmatinya. Allah akan mencintainya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ini kunci kita. Maka kalau kita sudah cinta Allah dan Rasulnya, kita terminkan. Memahami Al-Quran dengan sami'na wa ato'na. Ya. Tidak menyimpang dari ketetapan dan ketentuan Allah. Lihat pemuda sekarang. Mana ada di kamarnya ada potongan ayat atau potongan matan hadis gitu. Khairul safa'ahum khairhum. Sebaik-baik manusia bermanfaat bagi yang lain misalnya. Ya. Mana ada? Yang ada di kamarnya anak-anak muda sekarang itu adalah Paulo Rossi, Ronaldo, ya. Di mana? Mana kita ada potongan-potongan ayat Al-Muslim, Akhul Muslim misalnya. Di mana? Nggak ada. Apakah ini cinta kita pada Allah dan Rasulnya? Oleh karena itu maka kita diharapkan agar dalam mencintai Allah dan Rasulnya itu tidak ada yang menandingi cinta keduanya. Maka kalau sudah mencintai Allah dan Rasul, bukti cinta Allah mencontoh Rasul. Dan ini perintah Allah bahwa kita diminta untuk mencontoh Rasul Muhammad SAW. Coba bukakan saya, Dok, surat 33 Al-Ahzab ayat 21. Jadi kenapa tadi Allah katakan Muhammad bilang mereka suruh mencontoh kamu, mengikuti kamu. Karena Allah menetapkan dalam surat 33 Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Boleh dibaca terjemahnya, Dok? Nyun sewu ayat berapa, Ustaz? 21, surat 33, 21, Dok. Ya, 21. Ya, surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, ada kalimat Allah yang mengatakan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzikrullahi katsira. Dia yang mengimani Allah, mengharapkan Allah dan mengimani akhirat nanti dan senantiasa ingat Allah. Kata dikeluai di sini adalah sholat. Dia mendirikan sholatnya. Ingat Allah itu maknanya adalah kita ingat Allah dalam sholat kita, dalam keseharian kita, dalam ketika kita disibukkan oleh pekerjaan dan tugas, ya. Nih, disibukkan oleh pekerjaan dan tugas serta amanah, ya, di rumah sakit, para dokter, terus para pedagang, para pengusaha, semua saja yang dia walaupun disibukkan dengan kegiatan duniawi, dia tetap ingat Allah. Jadi orang yang dikatakan manusia iman itu adalah orang yang berdasarkan surat 33 ayat 21 tadi,
Mari kita lihat korelasinya dalam Quran. Coba buka surat 24. 24 itu surat An-Nur ayat ke-37, Dok. Surat 24 ayat 37. Di sana Rabbuna wa Ta'ala mengingatkan kita semua, orang-orang yang sibuk oleh pekerjaan tugas itu, maka Allah katakan, rijalun la tultihim tijaratu wala ba'in an zikrillahi wa iqamis sholah wa itaz zakah yakhufuna yawma taqbuhu fil qulubi wa ba'absar. Dibaca terjemahnya, Dok. Ya, ini laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Tataqallabu fil qulubul wa absar. Di mana hati saat nanti di pada masa itu yang hati bergoncang dan penuh ketakutan, tidak menentukan nasib kita, akankah kita masuk neraka karena di depan mata, apa kita masuk surga karena itu ada di depan mata. Kalau sekarang di kajian cuma dapat cerita dari Quran, dan dapat cerita dari hadis Rasulullah SAW, disampaikan para penceramah, tapi di hari itu, tataqallabul fihil qulubul wal absar. Hati kita berguncang, betul-betul berguncang. Kenapa? Ada neraka di depan kita, di depan mata. Mungkin kita yang masuk ke sana. Ada surga di depan mata, mungkin kita juga ke sana. Ini membuat kita goncang yang nggak karu-karuan. Nah, orang-orang yang takut di hari itu adalah orang-orang yang rijal tultihim tijaratan. Ketika dia hidup di dunia ini, ketika dia dalam bekerjaan, dalam amanahnya, dia tetap ingat sholat. Dia tetap ingat membayar zakatnya. Dia tetap mendirikan. Ini yang Allah inginkan. Ini yang kalau kita sudah mencapai derajat itu nikmat dan manisnya iman. Namun, ketika terjadi operasi ini misalnya. Operasi itu melibatkan ada electricity, ada dokter anestesi, ada dokter bedah, ada dokter jantungnya, kemudian lengkap, ada dokter parunya, lengkap semua satu tim. Katakanlah nanti operasi ini atas karena unsur yang terkait sehingga nanti operasi besar ini akan berjalan dari jam 10:30 berakhir jam 3:30 sore misalnya. Berarti itu nggak ada duhur dan asar kan? Hilang duhur dan asar. Khusus dokter ya, khusus dokter itu memang dikasih Allah kemudahan. Maka nanti kalau sudah dibedah dari ini, jangan terus ditinggal sholat. Sik yo, iki adan ya. Kami sholat dulu. Berangkat pasien nih, terus diutaki kabeh ya. Dan enggak, kapan sholatnya? Nanti. Selesai melaksanakan tugas dan itu boleh dijamak takdimkan. Boleh dijamak kosorkan. Ini rukhsah, kemudahan. Ya, karena antum bertugas untuk menyelamatkan nyawa hamba seseorang yang Allah ciptakan. Jadi bukan berarti terus wah iki mau duhurnya hilang, asar hilang, terus tidak sholat. Bukan itu. Maka penegasan Allah itu bukan tapi ketika katakan rijalul la tultihim tijaratu wala bai'in ajakni biqaimus shalah wa atiz zakah. Di orang-orang yang disibukkan dalam urusan dunia dengan perdagangan jual beli, tapi hatinya senantiasa ingat Allah. Ya, tetap dia mendirikan sholat. Tetap dia ini manisnya iman. Ini lezatnya iman. Maka kalau kita sudah bisa mencapai ini, mencintai Allah dan Rasulnya, tidak ada menandingi cinta keduanya, maka semua kemudahan ini Allah yang akan berikan. Nggak ada kesulitan di muka bumi ini. Jangankan di muka bumi, sampai nanti di akhirat Allah jaminkan ini. Allah jaminkan ini. Dok, bukakan saya surat 47. Jaminan Allah ini. Surat 47. Surat Muhammad, ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu intan surayan sukum yusabbit aqdamakum. Nah, jadi Rasul itu tidak pernah ngarang kalau ngajarin kita itu. Semua ada dalilnya. Maka ketika Rasul mengatakan kalau kamu mendahulukan urusan agama Allah, kamu menolong dunia Allah, nanti justru Allah menolong kamu dan mengukuhkan kedudukanmu. Coba dibaca, Dok, terjemahnya. Ya ayyuhalladzina amanu intan surayan sukum yusabbit aqdamakum. Surat 47 ayat ke-7. Wahai orang-orang mukmin,
wahai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan Meneguhkan kedudukan. Tuh. Jadi selama kita masih ingat gitu, mendirikan sholat kita, tidak melalaikannya, dan urusan agama Allah ini tidak pernah dilalaikan, Allah juga akan melalaikan kita. Ketika kita menangani pasien, ketika kita menangani sekalipun yang COVID dan lain sebagainya, itu Allah akan cukupkan karena kita tidak pernah meninggalkan Allah. Maka Allah yang akan melindungi dan mengukuhkan kedudukan kita. Justru dikukuhkan kita. Gak dijatuhkan sama Allah. Ditolong. Ini ayyakuna ahaba ilaihi wa rusuli dan ahaba mimma siwahuma. Ini. Kalau sudah cintanya kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada yang menandingi. Ini. Itu yang pertama. Yang kedua. Wa man marhaba mar'ah ahabi ilaihi. Apabila dia mencintai manusia karena Allah. Nah, yang kedua ini. Jadi yang pertama tadi, kalau dia sudah cinta Allah dan Rasulnya, tidak ada yang menandingi. Yang kedua, apabila dia mencintai manusia, maka itu dia lakukan karena Allah. Nah, jadi para istri, ini ada para istri ya? Ada para istri yang ikut ngaji kan? Jadi kalau mencintai suami, cintailah suami karena Allah. Jangan pernah mencintai suami karena dahsyatnya lembur. Bahaya kalau sudah mencintai suami karena dahsyatnya lembur. Bojoku nek mari lembur wis duwite sak gepok ini. Mun enggak lembur pulang ra nggo uang wis abang di luar ya. Jadi kalau sudah kita cinta, cintailah karena Allah. Jangan karena dahsyatnya lembur. Suami, banyak suami di sini. Cintailah istri. Itu karena Allah. Dan biasa laki-laki yang dikodrati suka keindahan, maka cintailah istri karena Allah. Jangan karena keindahan. Sebab nanti kalau karena keindahan bahaya. Biyen ijik pacaran, ijik taruh anyaran nih, koyok biola. Koyok biola. Iso gendong ini. Saiki bas gede, bas jago yang tang. Iya juga. Itu kalau kita mencintai karena fisik, nggak akan dapat kita sakinah, mawaddah, warahmah. Nggak dapat kita. Maka ketika kita mencintai anak-anak kita, cucu kita, bagi yang sudah memiliki kandungan wayah, atau cucu, kita cintai mereka karena Allah. Bukan karena mereka punya prestasi. Bukan kita lebihkan mereka karena mereka lebih lucu. Atau bukan. Maka kita di dalam keluarga diajarkan oleh Allah, kakek, nenek, bapak, ibu, cucu, anak ini, kalau doa ini dibaca bersama-sama, ini kekuatan rantai mata doa yang luar biasa. Bukakan saya surat 25. Surat 25. Al-Furqan. Ayat 70. Ayakuna qawluhu Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna takina imama. Boleh dibaca, Dok? 25 74 Al-Furqan. Ini kalau kakek doa ini ya untuk neneknya, untuk anak-anaknya, cucunya. Cucu doa ini itu naik untuk bapaknya, orang tuanya. Saudarakan semua ini. Silakan. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, anak pun baca ini ngimbas ke orang tuanya. Orang tua baca ini ngimbas ke anak-anaknya, ke istrinya. Istri yang baca mengimbas kepada suami dan anaknya. Maka disinilah kalau kita sudah mencintai manusia, itu karena Allah. Bukan karena selainnya. Ya. Maka kalau kita mampu, terutama seorang dokter yang memiliki amanah, punya tugas yang cukup luar biasa, dia harus membangkitkan semangat yang sakit, memberikan obat kepada yang sakit sebagai ikhtiarnya,
agar dia nanti mendapatkan kesembuhan sehingga dia bisa lagi beribadah kepada Allah lebih optimal. Luar biasa loh. Bersyukur antum itu diberikan irodah Allah menjadi seorang dokter. Gak semua punya ilmu seperti seorang dokter. Maka kalau dalam ilmu kedokteran antum itu sendiri pun diterapkan ketika menangani pasien untuk mencintainya karena Allah. Karena dia sama-sama makhluk Allah kita mencintai. Masya Allah. Luar biasa. Rasul sampai katakan hadzata halawatal iman. Dia orang-orang yang mendapatkan lezat dan manisnya iman. Dan orang-orang yang bisa seperti ini, apalagi dokternya yang di garda-garda depan ini, apalagi dengan COVID seperti ini, tanganlah mereka karena Allah. Dan jangan pernah punya keraguan atau ketakutan. Kenapa? Orang-orang yang beriman yang sesungguhnya, Dok, bacakan saya surat 49. Ayat 15. Ini orang-orang yang sesungguhnya, orang mukmin beriman sesungguhnya itu. Innama mu'mina amanu billahi summa lam yartabu. Kalimat Allah summa lam yartabu. Boleh dibaca, Dok? Nyuwun sewu. Surat apa, Ustaz? 49 ayat 15, Dok. Ayat 15. Dan ayat 15. Nama mukmin amanu billahi wa rasuli summa lam yartabu wajahidu sabillah wa ulaika humus shadiqin. Silakan. Ayat 15. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu. Ya. Dan mereka berjuang berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ini. Nggak boleh punya keraguan. Sekalipun ada COVID yang makhluk Allah yang begitu luar biasa kita tangani pasien, selama kita ikhtiar menggunakan APD, menggunakan protokol kesehatan, yakin semua. Kenapa? Orang mukmin yang sejati itu malam biar tabu. Dia tidak boleh punya keraguan. Ya. Kalau kita bisa sampai di sana, Masya Allah. Ini baru nikmat dan lezatnya iman. Ya. Tapi jangan takabur. Gak usah pakai masker. Kita kan dilindungi Allah. Oh, yo berangkat gitu. Kita gunakan ikhtiar. Nih, hadis Muslim. Sahabat datang ke masjid. Faqida inar rajul masyu ilal masjid. Fahada kula mina jamal ulu. Ada salah satu sahabat naik onta, turun dari onta langsung masuk masjid. Ditegur Rasul. Ontamu sudah kamu ikat. Belum. Kenapa? Tawakal sama Allah. Kata Rasul itu bukan tawakal takabur. Tawakal itu ikat dulu ontamu. Setelah onta itu diikat, baru tawakal. Nah sama. Maka ikhtiar kita dalam menangani pasien, gunakan semua standar medis. Kalau itu semua sudah kita lakukan, insya Allah. Nggak ada. Kata Allah tadi, inna mu'minah billahi wa rasuli summa lam yartabu. Dia tidak punya keraguan. Harus punya ketetapan yang luar biasa. Kalau itu bisa kita tanamkan, ini azata halawatal iman. Ini pesat manisnya iman di sini. Dan Allah Rabbuna wa ta'ala itu nyata sekali di dalam dinamika kehidupan ini. Nyata, luar biasa. Bersyukur saya menemukan agama ini. Bersyukur saya pindah di agama ini. Bersyukur betul-betul luar biasa. Allah itu bekerja dan nyata di dalam setiap dinamika kehidupan, di setiap dimensi. Selama kita totalitas kepada Allah. Karena yang Allah inginkan cuma satu. Kalau kamu totalitas, itu yang terbaik. Ustaz, dokter, surat 4, Dok. Ayat 125. Kalau puji orang seperti ini. Waman ahsanu dinam miman aslama wajhahulillah wa huwa muksin wa taba'a millata Ibrahim hanifah wa takhallal Ibrahim khalilah. Boleh dibaca, Dok. 4:125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah
sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Ini imannya iman. Kalau dia sudah totalitas diserahkan semua kepada Allah. Tapi dia tidak takabur. Semua prosedur diikuti. Dilindungi kita sama Allah. Apalagi kalau itu dilandasan kita mencintai dia karena apa? Maman arba illah. Kalau dia mencintai manusia karena Allah. Bukan karena selainnya. Kalau ini bisa kita lakukan di teman-teman di Al-Karina ini. Teman-teman di PPDS kardiologi ya. Ya dok. Dengan itu kardiologi ya. Pulmonologi, Ustaz. Apa? Pulmonologi. Pulmonologi ya. Di situ itu luar biasa sudah. Pegang itu semua tadi. Dan ini semua adalah sabda Rasul. Ya, saya cuma menyampaikannya. Dan tadi Allah katakan apa? Kalau kamu mengikuti Rasul, aku merahmatimu, aku mencintaimu, aku ampuni semua dosamu, kata Allah. Luar biasa. Ini hazata halawatul iman. Maka kalau kita bisa mencapai itu, luar biasa. Yang terakhir, yang ketiga, setelah itu nanti kita diskusi. Yang ketiga apa? Yang ketiga ketika Rasul mengatakan dalam hadis tersebut, ayyakuna a'da'u fil kufr wala a'da'una finnar. Kalau dia sudah benci kekufuran, benci kesirikan dan kemusyrikan, dan benci masuk neraka. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama, apabila dia mencintai Allah dan Rasulnya, tidak ada yang menandingi cinta keduanya. Artinya sudah totalitas dalam beragama dia ini, totalitas berpegang Quran dan Sunnah, berpegang pada apa yang diajarkan Rasul Muhammad SAW, tidak menyimpang dari ajaran beliau, kemudian mengikuti ketetapan yang sudah Allah berikan, maka ini lezat manisnya iman. Yang kedua, kalau dia mencintai manusia, itu karena Allah, bukan selainnya. Yang ketiga, kufur wala ya'udu ila nar. Kalau dia sudah benci kekufuran, kesirikan dan kemusyrikan, dia benci masuk neraka. Kalau kita sudah bisa seperti itu, Masya Allah. Makanya kemaksiatan apa ini benci kita, tidak mau melihatnya. Ini ada cerita. Imam Syafi'i itu salah satu imam besar dalam mazhab ini. Beliau itu pernah berangkat mau memberikan kajian kepada santri-santrinya, para siswa. Saat berjalan menuju tempat di masjid itu angin begitu besar. Angin begitu besar, meliuk-liuk ya. Sampai di depan beliau ada seorang wanita yang berjalan lebih mendahului beliau. Saking angin itu tersingkap. Jadi tersingkap. Cuman kelihatan betis. Langsung beliau itu ngaji, baca Quran lali. Hanya lihat betis. Lah kita sembarang kali ditonton. Makanya juz ama itu gak apal-apal kita gitu. Sembarang kali delok. Coba, itu yang hanya lihat betis apalnya lupa. Lah kita yang sembarang tonton ini makanya juz ama ya ndak apal-apal. Sholat itu 5 surat itu mantap wis ina atau inakal wal asr kul walau ahad wal anasis mari pamane cepet ngebut sih kita ae sejak toliane. Nah, oleh karena itu maka ketika kita sudah benci kesirikan, benci ke maksiatan, benci, Masya Allah. Ya. Nanti kalau di jalan, misalnya pas berkendara, di depan kita ada yang naik sepeda motor gitu misalnya, terus kelihatan apa terbelah itu di belakang atau dipawantengi gini, ya, ditegur kancane, manteng loh, ini pandangan pertama ini, nanti pandangan kedua dosa, loh, ini hadisnya setan ini, hadisnya iblis ini. Malah sampean delok gak kedip gitu. Oh gak kedip pandangan pertama. Oh, pandangan kedua dosa. Ini bukan pandangan pertama rezeki. Dosa ini tambah dawa, durasi ini tambah panjang gitu. Enggak ada itu kerjaan iblis dan tentaranya itu agar kita terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan. Maka yang benar adalah kalau kita belajar mulai membenci kesirikan, membenci kemusyrikan, ya. Dan mau mendakwahkan yang baik, menyampaikan yang benar, ya, bil haqqo walau kadang murad. Menyampaikan itu meskipun terkadang pahit mendengar. Sampaikan. Cara menyampaikan dengan apa? Tawasobil haq, tawasobil sober, wa tawasobil marhamah. Ya. Jadi dengan hak,
dengan kelembutan, kesabaran, dan kasih sayang menyampaikannya. Kita seperti itu luar biasa. Benci masuk neraka. Kalau udah kita benci masuk neraka, luar biasa sudah. Ya. Dan jangan berpikir begini, gak apa-apa, nek Islam itu pasti mlebu surga. Gak apa-apa nang merokok cuma mampir. Loh, masih cuma mampir, alamat nyenyek tun, gitu, dari Surabaya. Teman nyenyek tun, tidak mampu kita. Tidak mampu. Benar-benar tidak mampu kita di neraka. Mampu tidak di neraka. Ayo kita lihat. Dok, surat 4, Dok. Ayat 56, Dok. Mampu tidak sih kita itu di neraka? Jangan suka. Bapak wong Islam pasti masuk surga. Iya. Tapi dia akan mampir neraka sesuai laha makasabat wa ilaiha makasabat. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Maka kejahatan dibalas selalu, kebaikan dibalas selalu. Kejahatan sebesar disawi dibalas, kebaikan juga dibalas. Surat 4, Dok, ayat 56. Silakan, Dok. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Tidak mampu kita, tidak mampu. Jangan kita nabi neraka, korek api biasa, itu kita bakarkan begini, di tangan kita. Itu tidak tertentu, kita tidak mampu, pingsan. Ini belum pingsan baru. Alamat nyenyek tun. Ya. Maka kita kalau sudah bisa benci tentang neraka, tidak pingin ke sana. Ini. Salah semangkuna hajat halawatal iman. Mudah-mudahan kita semua yang ngaji di siang hari ini diberikan oleh Allah kekuatan. Mampu mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak pakai nawar-nawar. Sami'na wa ata'na. Berjalan di atas Quran dan Sunnah. Ditetapkan hati kita. Sehingga nanti kita tuh wafat pun dalam keadaan mentauhidkan Allah. Tidak menyimpang dan kita sudah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sehingga kita nanti bersatukan di jannah Allah. Kemudian ketika kita mencintai anak-anak kita, keluarga semua itu karena Allah. Bukan karena selain. Dan kita benci kesyirikan, benci kemusyrikan, benci kekafiran, benci kekufuran. Dan benci masuk neraka. Mudah-mudahan Rabbuna wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua, menjaga kita semua bersama-sama, sehingga kita nanti mencapai dalam setiap amal soleh ibadah kita sesuai Quran dan Sunnah, sehingga amalan-amalan kita ini Allah jadikan jadi amalan-amalan yang soleh, solihah, makbula, wa mutaqabbala. Amin. Allahumma amin. Ini, Dok, yang bisa saya sampaikan dalam materi kita meraih nikmat, lezat dan manisnya iman. Ada 3 perkara tadi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi petunjuk, hidayah, inayah, adalah pertolongan Allah, sehingga kita mampu mencapai derajat hamba yang mutakin. Amin. Nah, ada yang mau kita diskusikan? Atau ada yang mau nambah materi? Boleh. Saya tak jadi pendengar gantian. Terima kasih Ustaz Samudra atas materinya yang luar biasa pada siang hari ini, menambah keyakinan kita untuk selalu meningkatkan iman kita. Jadi iman tidak hanya cukup untuk diucapkan saja, tetapi harus ditanamkan dalam hati dan diamalkan. Dan untuk meraih manisnya iman memerlukan kiat-kiat seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada 3 perkara, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian mencintai manusia karena Allah, dan ketika membenci kekufuran, kesyirikan, maka dia akan benci untuk masuk neraka. Kita lanjut ke tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari para jamaah yang hadir pada siang hari ini. Monggo. Yang di chat juga nggak ada kosong masih. Di chat masih kosong ini, Ustaz. Ya. Boleh tanya langsung, boleh di chat, boleh. Mungkin dari saya dulu, Ustaz. Ya, tafadhol, Dok. Iman ini kan memang naik turun ya, Ustaz ya. Ya, fluktuatif ini. Fluktuatif ya. Kadang-kadang kita kalau masih ingat ya naik. Mantap gitu ya. Kalau pas di jalan banyak kota. Pura-pura lupa gitu, Ustaz. Ini gimana kira-kira untuk kiatnya, bagaimana supaya kita iman itu supaya Rasul gampang sekali mengingatkan para sahabat waktu itu. Haddakullah ulum maut. Ingatlah kematian. Kalau kita ingat mati,
itu kita nggak akan mungkin berbuat yang menyimpang. Karena kita tidak pernah tahu. Ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka setiap jiwa ini akan menemui kematian. Yang waktunya nggak ada yang tahu. Jadi cuma selalu ingat mati. Tapi jangan dibalik ya. Mau disuruh istrinya berangkat kerja, Mas, gak kerja. Gak usah, kabeh besok bakal mati nih Allah. Loh, ya remuk keluarganya ya. Tapi suruh dibalik sama Rasul. Kalau ibadah, suruh ingat mati. Mau melaksanakan ibadah, suruh ingat mati. Tapi kalau sedang berangkat bekerja, suruh ingat Allah berikan kita umur yang berkah. Kesehatan berkah yang panjang. Jadi semangat. Nah, ini caranya, Dok. Ini saya ambil dari Rawahu Bukhari Muslim. Ya. Perawinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Rasul ingat supaya ingat mati. Nah, kalau untuk urusan pekerjaan dunia, itu ingatlah bahwa Allah sedang memberikan kita umur yang berkah, kesehatan yang berkah. Jadi semangat. Jangan dibalik. Kan kerja, nggak percuma mati. Singatur Allah. Jangan dibalik. Itu caranya, Dok. Baik, terima kasih Ustaz. Ini sudah ada dua penanya ini, Dr. Supriyadi mungkin, monggo Dok. Langsung di-unmute Dok. Ini. Masih belum kedengaran Dok? Nah, monggo. Belum. Nah, salam warahmatullah. Terima kasih Pak Ustadz pencerahannya. Ya. Itu saya mohon dicerahkan lagi tentang membenci kemaksiatan. Tadi diceritakan Ustadz ya. Seperti apa ya Ustadz? Seperti tadi diceritakan ada orang naik sepeda motor kelihatan punggungnya. Terus apa kita harus turun dari kendaraan terus mengingatkan yang bersangkutan? Mbak. Punggungnya kelihatan. Terima kasih Ustadz. Iya. Terima kasih, monggo. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar ya, di dalam hal setiap apa yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu Rasul mengatakan dengan 3 cara. Hadda kullu qalbi yadaihi, dengan kekuatan. Artinya kekuatan dan tangan. Wabil lisan, dengan lisan. Jadi mendakwah itu mengingatkan. Wabil qalbi itu yang paling bawah. Mendoakan. Itu yang paling tingkatan rendah. Jadi kalau mampu untuk langsung menindak, tolong ya, ini tempat ini pakainya yang sopan, itu bagus. Itu babi weyedai dengan tangan, dengan power, dengan kekuatan. Nggak bisa babi lisan. Nggak bisa kita yang menyampaikan minta tolong. Misal, si Fulan ini sing dirungokne cuma Dokter Yusuf. Kalau Dokter Priadi tok, ya ini gak dirungokne. Pinjam lisan beliau, Dok. Si Fulan ini kasihan Dok, kita prihatin. Ya teman kita, begini, sudah begini Dok, tolong dibantu diingatkan. Nah nanti biar Dokter Yusuf, biar Dokter Triadi yang menyampaikan. Karena yang didengar cuma itu. Itu namanya wabil lisan, pinjam lisan. Itu pun nggak mampu dia lakukan. Yang terakhir wabil qalbi, ya dalam hati, dengan hati yang mendoakan saja ya Allah, berilah dia hidayah, beri pertolongan, bukan hati. Nah itu, jadi 3 lagi caranya yang Rasul ajarkan beberapa sahabat itu kalau bisa dengan tangan kekuatan ya, contohnya Doli ya, Doli itu contoh nyata di Surabaya. Bu Risma dengan power kekuatannya sebagai wali kota tutup wali kota lanang nggak tutup ya, wali kota wedok tutup. Nah nanti mudah-mudahan diganti wali kota lanang aja buka mana kan gitu ya. Nah, disinilah kalau mampu dengan power, kekuatan Rasul yang terbaik. Itu yang Allah suka. Tapi kalau tidak mampu dengan power dan kekuatan, wabil lisan. Melalui dakwah, melalui kajian-kajian, melalui thalabul ilm, ini wabil lisan. Itu pun nggak mampu dilakukan, ya, karena mungkin banyak udhurnya, wabil qalbi itu yang paling rendah. Mendoakan. Ya. Ada lagi? Oke, mungkin Dr. Supriyadi masih ada pertanyaan Dok? Alhamdulillah, ampun Mas, terima kasih. Oke, berarti berikutnya ini ada pertanyaan dari Dr. Devi TP, monggo silakan. Bagaimana supaya kita bisa bertahan dalam lingkungan yang tidak sehat, yang kita tidak bisa pindah dari lingkungan tersebut. Misal dalam lingkungan pekerjaan ini banyak oknum-oknum yang korupsi atau banyak melakukan perselingkuhan, namun kita tidak bisa pindah. Jangan mengatakan tidak bisa pindah.
Dok, bukakan saya surat 4 ayat 100. 4 ayat 100. Jangan mengatakan tidak bisa pindah loh ya. Yang mendahului Allah. Allah bilang, wa may yuhajir fisabilillah yahjitil ardi muraqaman katsira wa sya'ah. Ayo coba dibaca. Surat 4 ayat 100. Dijawab Allah di Quran itu. Yang mengatakan itu. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Nah, rezekinya diganti Allah lebih melimpah. Ya, jangan mengatakan itu. Caranya gimana? Minta sama Allah. Ya Allah, ini saya sudah tidak mampu, lisan saya nggak didengar, saya pindahkan saya. Loh, minta sama Allah. Pindahkan saya Allah. Pindahkan tugas atau minta sama Allah. Saya niat sekali untuk hijrah dari sini. Nanti Allah yang ngatur. Allah itu nyata. Ya, itu nih. Minta sama Allah. 40 ayat 60. 40-60. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Inna yastabina min ibadati jahannam madakirin. Tadi baca. 40-60. Saya izin minum. 40-60 dong. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Nah, jadi minta. Kenapa nggak minta sama Allah? Jadi jangan mengatakan nggak bisa, minta sama Allah. Nanti dibisakan kita. Allah yang pindahkan tugas. Karena kita minta. Dan ini kita serahkan pada Allah. Dok, ayat 44-nya dok. Surat yang sama. 40, 44. Wa ufawidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Ayat 44-nya dok. Tadi kan ayat 60 ya. Ayat 44-nya dok. Surat sama, surat 40. Fasatadkuru nama aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibadah. Ya. Kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah melihat akan hamba-hambanya. Nah, nanti Allah yang ngatur. Kenapa bingung? Jadi tidak boleh kita mengatakan tidak bisa pindah. Tidak bisa. Kenapa? Allah, saya minta pindah. Ini tidak beres semua ini. Dan saya nggak mampu untuk tinggal di sini. Hijrahkan saya. Dihijrahkan sama Allah. Tidak lama itu betul. Nanti kita ditempatkan di tempat yang akhirnya kita bisa nyaman. Tidak itu. Terjawab ya. Dijawab Allah di surat 4 ayat 100, 40 ayat 60, 40 ayat 44. Ya, baik. Terima kasih. Dari pertanyaan dari Dr. Devi, saya kira sudah terjawab. Mungkin ada pertanyaan lain dari para jamaah yang hadir pada siang hari ini? Sementara belum ada ya. Oke. Nah, ya, jadi akhirnya apa kenyataannya? Allah itu ngenteni sambatnya kita. Itu yang Allah tunggu. Nah, hambaku nggak sambat, ya wis. Tapi kalau hambaku sambat, diperhatikan sama Allah. Berarti berarti kita cinta sama Allah. Karena berharap, bersandar, memohon, meminta kepada Allah. Semeneng Allah itu. Allah cuma sekarang sedang sakpiro saya hambaku berharap padaku. Sakpiro saya hambaku itu bersandar padaku. Sakpiro saya itu. Allah itu begitu. Nah kalau kita nggak pernah dongo, katanya dongo dijak koncone, surat tutup, gak usah dongo, lu setan dasireng ini, koncone katanya dongo disusu-susu, gitu. Bagaimana kita bisa lepas? Ya. Ini rupanya Dr. Supriyadi akan menanyakan. Nambah, monggo, ya. Silakan dok. Yang kedua, ya saya membaca bahwa makhluk Tuhan itu bertasbih kepada Tuhannya atau Allah. Ya. Nah ini kuman-kuman, bakteri seperti virus corona ini termasuk makhluk Ustaz? Semua. Makhluk tentunya juga bertasbih. Iya, hatta kullu mada'i samawati wal ard. Hasbullah. Iya, surat Mujadalah. Bertasbih semua. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini semua bertasbih kepada Allah.
Batu aja bertasbih, gunung bertasbih, langit bertasbih, semua. Covid pun bertasbih. Dan Covid ini pun juga biiznillah. Tanpa izin Allah nggak bisa. Dan ini sebuah ujian. Dan, nah coba buka surat 29. Surat 29. Ayat 2. 29 Ya, aku amanu, ya. Coba dibaca. Surat 29 ayat 2. Nggak bisa kita cuma beriman. Silakan, Dok. Akhasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Yuftanun, ya. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sementara mereka tidak diuji lagi? Nah, ini ujian. Covid ini ujian. Mau dilihat keimanan kita sejauh mana. Takut enggak kita, enggak masuk kerja. Wah, gak usah melok, kalau gak kerja, bahaya ini. Kok mati, kok gini dah. Ada justru kalau kita totalitas tadi, yang kita uraikan dari awal tadi, sampai yang terakhir, kita dirahmati Allah, kita dilindungi Allah, kita dijaga Allah. Dan kita diampun dosa-dosa kesalahan kita. Banyak sekali tadi. Nyata Allah itu. Nyata banget. Makanya enaknya kafir duluan kan gitu. Kroso bedanya. Dari kafir ke muslim. Kroso banget. Masya Allah. Luar biasa. Gimana, Dok? Sudah terjawab, nggih? Nggih, sampun matur nuwun. Nggih, Dok. Saya kira sudah tidak ada pertanyaan lagi, Dok. Nggih. Ustaz Samudra mungkin bisa dilanjutkan dengan penutupan, Dok, dengan membacakan penutupan. Baik. Mari kita mohon pertolongan Allah bersama-sama kita hadapkan hati kita, ya. Dan sebaik-baik doa itu adalah Al-Fatihah. Kenapa? Anas bin Malik radhiyallahu an, hadisnya Muslim menguraikan kenapa seringkali dipakai Al-Fatihah itu sebagai wasilah. Kenapa Al-Fatihah dipakai sebagai fadilah. Ya, bukan dikirimkan loh ya, bukan dikirimkan. Bukan kami kirimkan Al-Fatihah, kami kirimkan, bukan dikirimkan. Jangan salah, kita tuh sering keliru, sering kali salah. Kami kirimkan Al-Fatihah untuk ini, kami tujukan Al-Fatihah, bukan itu. Doanya harus tetap ada. Al-Fatihah ini sebagai wasilah, sebagai fadilah. Karena Rasul bersabda, "Faidah qulil mu'min inda aku ajabahum wasilatul Qur'an wa asmaul husna." Kalau kamu ingin orang-orang mukmin ini doamu dijabah Allah, berwasilalah dengan Quran dan gunakan asmaul husna. Ya. Ternyata Rasul juga nggak ngarang ini, nggak ngarang. Buka sebentar biar tahu dalilnya. Surat 7. Surat 7 Al-A'raf. Ayat 180. Lillahi asmaul husna fad'ahu biha. Surat 7 180. Boleh dibaca, Dok? Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah Lillahi orang-orang asmaul yang husna. menyimpang. Ya. Jadi jelas kan walillahi asmaul husna. Sesungguhnya Allah itu punya nama yang baik. Gunakan itu dalam kamu meminta. Nah, makanya kalau minta sama Allah itu, kalau minta urusan rezeki ya panggil Allah Rozak. Ya Allah ya Rozak. Nah itu minta urusan rezeki. Ya. Minta kita dilindungi, dijaga, harta, kesehatan, keluarga, anak dalam kondisi ini, ya Goni. Panggil Allah sesuai dengan Asmaul Husna. Jadi jangan duduk di masjid dari pagi sampai sore. Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Yang datang Abdul Rozak. Nah, Bapak panggil saya ya Pak, gitu. Ya. Tapi panggillah Allah saat kita minta. Dan di Al-Fatihah tadi yang sebagai wasilah, karena Al-Fatihah punya 4 hukum. Al-Fatihah itu 4 hukum besar. Hukum pertama tahmid. Tahmid itu pujian dan syukur hanya milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua ada isti'adah. Ada uluhiyah, rububiyah uluhiyah kita. Ar-Rahmanir Rahim. Meyakini Allah yang memberi, Allah yang mengambil, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ar-Rahmanir Rahim. Yang ketiga ada tauhid. Totalitas pada Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in.
Hanya kepadamu Allah kami menyembah. Hanya kepadamu kami mempertolongan. Tauhid. Yang keempat ada isti'adah. Isti'adah itu perlindungan dan penjagaan. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi tunjukkan kami jalan. Jaga kami dari orang-orang yang terdolim. Itu isti'adah. Nah, agar doa kita diijabai Allah, mari kita silakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal ham kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, jadikan kami semua yang ikut kajian di siang hari ini beserta seluruh keluarganya, karena kami semua ini umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki yang berkah, halalan thayyibah. Karuniakan semua keturunan-keturunan kami, ya Allah, soleh dan solehah. Jadikan mereka senantiasa mendirikan sholat hingga akhir hayatnya. Dan jadikan kami semua, ya Allah, mencapai derajat hamba-Mu yang husnul khotimah. Dan jadikanlah, ya Allah, Kau bimbing kami, Kau jaga kami. Setiap amal soleh kami, amal ibadah kami, senantiasa Kau jaga sesuai Quran dan Sunnah. Sehingga seluruh amalan kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rabb, Kau jadikan amalan kami menjadi amalan-amalan yang soleh, solihah, makbula, wa mutaqabbala. Dan kalau memang kami masih harus berdampingan dengan makhluk-Mu COVID-19 ini, ya Allah, maka lindungi kami, jaga kami, ya Allah, dan bantu kami. Jauhkan, hindarkan kami dari segala kesulitan dan kesukaran. Berikan kami kemudahan dan pertolongan-Mu. Bimbing dan jaga kami selalu, ya Allah. Rabbana, atina, biladunka rahmah, wahai lana min amrina rasada. Rabbana, hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku lupa lihada. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Matur nuwun nggih. Matur nuwun Ustaz Samudra atas pengajian pada hari ini dan seluruh peserta yang hadir, para senior yang selalu mendampingi dan membimbing di kajian Al-Qarina. Terima kasih atas tahunya dan kepada seluruh para jemaah yang hadir. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.